Kemudian dok, ini kira-kira jika salah penanganan pada tahap mungkin luka ringan seperti cedera ini, kira-kira dampak yang bisa melebar atau malah lebih berbahaya, ini kira-kira apa saja sih dok yang perlu diperhatikan? Nah, yang perlu diperhatikan adalah kebanyakan orang kita, Mas, itu justru melakukan kebalikannya. Kebalikannya. Kebalikannya dari rise. Rise Hmm. itu justru kebalikannya adalah harm. Nah, ini namanya aja singkatannya harm. Nah, itu dia. Harm itu apa? Hak yang pertama adalah hit. Nah, kerap kali banyak orang salah kaprah. Kalau cedera, Anda lalu kompres panas. Jangan. Justru panas ini akan meningkatkan aliran darah. Ya, jadi justru akan memperparah area bengkak tersebut. Ya, dan jadi artinya dengan kata lain, jangan diberi kompres panas, jangan langsung mandi pakai air hangat, justru harus diberi kompres es. So don't do harm. Ya, jangan melakukan yang membahayakan. Nah, A adalah apa? Alkohol. Nah, alkohol ini juga berarti kalau bule itu biasanya mereka habis cedera ya karena dia berasa sakit dia minum-minum ya. Minum brandy biasanya atau minum apa. Kalau orang kita alkohol itu termasuk yaitu pakai arak. Nah, beberapa kelompok masyarakat Tionghoa misalnya, itu cederanya tuh malah digosok pakai arak. Jangan. Ya, karena apa? Justru dia akan meningkatkan pendarahan. Ya, sekali lagi meningkatkan pendarahan, terutama di area yang terkena ya. Yang R adalah dipakai buat lari. Nah, ini biasanya kalau orang yang mengatakan, oh enggak apa-apa kok, enggak bengkak, enggak sakit. Nah, kita enggak pernah tahu ya bahwa kalau Anda terkilir, terplecok, atau ya apapun itu ada risiko, ada retak. Ada patah, ada retak, dan kita nggak tahu. Karena pada waktu itu memang pada menit-menit pertama kan kelihatannya nggak sakit ya. Nah, nanti setelah sekian lama baru berasa jarum. Ya, kan kita nggak pernah tahu. Dan kalau seandainya tidak retak pun kemungkinan ada robek. Nah, risikonya selain retak tentu adalah robek. Robek apa? Robek tendon, urat, atau robekan dari otot. Atau bahkan robek dari selongsong otot. Nah, tolong diingat otot kita kan ada kelongsongnya ya. Nah, itu dia. Jadi tear istilahnya, robek ya, nggak boleh. Jadi jangan dipakai running. Running itu bukan berarti selalu lari ya. Running itu bisa berarti ya Anda terus melakukan ya, termasuk kayak tante-tante gitu ya udah pakai sepatu hak tinggi udah keplecok gagah gitu kan ya, malu kan ya kalau terseok-seok wah dia langsung jalan lagi. Jangan ya. Jadi bahkan kalau perlu Anda duduk dan minta supaya ya dibopong atau bagaimana. Jadi jangan dipakai buat sok-sokan gitu ya. Ini orang Jawa ngomongnya ya ngono loh. Nah, yang terakhir yang sering dilakukan orang Indonesia yang ngeri nih. Lalu kemudian diurut atau dipijet. Ya, nah, tolong jangan pernah melakukan, maaf banget. Kadang-kadang omongan saya ini suka kayak Dokter Tan ini parah gitu loh. Mematikan tukang pijet, mematikan UMKM, mematikan tukang jual gorengan. Tolong. Masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah kalau ini ternyata lebih banyak mudorot daripada manfaatnya, maka tentu harus dihentikan. Ya, itu sebabnya kenapa, nah Mas Alvin tadi sebelum kita mulai sudah sedikit menyinggung tentang temannya yang gara-gara main bola cedera ya. Nah, lalu kemudian karena ketidaktahuan malah dibawa ke tukang urut ya. Nah, itu dia, udah dibawa ke tukang urut, ya tentu tukang urut tidak pakai obat bius ya Mas ya. Dipijat terus, teriak-teriak, udah rasanya malah disumpal mulutnya. Terus mingkemo gitu ya kan. Katanya mau direposisi katanya ya. Aduh jangan deh. Jangan. Karena apa? Nomor satu, kalau Anda cedera, kan Anda belum melihat dengan kasat mata. Cederanya di daerah mana? Ada dislokasi. Dislokasinya di mana? Dan dislokasi diikuti dengan retak atau patah tidak? Ada perdarahan, ada pembuluh darah yang meletus nggak di situ? Ada robekan otot, jaringan, tendon, ada nggak? Kan Anda nggak lihat. Nah, itu sebabnya kenapa kami selalu membuat foto, ya kan? Foto ronsen. Karena kita matanya bukan mata X-Men, Mas. Nggak bisa ngelihat, Mas. Jadi kita bikin foto ronsen. Dan foto ronsen itu bisa kita analisa. Nah, itu pun kalau setelah direposisi oleh ortopedi, biasanya juga akan difoto lagi. Betul apa nggak, Mas? Ya. Ya, supaya kita bisa melihat pekerjaan manipulasi kita ini betul-betul sudah sesuai dengan lokasi yang kita inginkan atau tidak. Dan tentu saja cara melakukan reposisi ataupun manipulasi
dengan cara yang manusiawi ya. Ya, makanya kenapa ahli ortopedi juga akan sedikit memberikan sedasi atau bahkan dibius kalau perlu orangnya. Ya, sebab semakin pasiennya teriak-teriak dan wah, itu bahaya sekali secara mental dan malah membuat yang disebut dengan shock atau renjatan. Ya, jadi kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang ujung-ujungnya nanti malah membahayakan pasien. Jadi sekali lagi saya wanti-wanti dengan amat sangat, please jangan ke tukang urut. Ya, jangan diurut kalau Anda punya cedera. Nah, yang lebih rapot lagi adalah nanti gara-gara tukang urutnya juga pakai ilmu begitu, nanti ternyata ngurutnya salah, lalu reposisinya salah. Tebak apa yang terjadi? Nanti dalam proses penyembuhan terjadi sendi yang malah jadi kaku. Ya, atau nanti kalau seandainya patah tulang, nanti hasil sambungannya itu malah membuat pasien ini tidak lagi bisa berfungsi dengan normal. Ya, entah itu persendiannya malah jadi bengkok, nggak bisa lentur, range of movement-nya terganggu. Gitu loh ya. Nah, itu sebabnya kenapa akhirnya cedera kalau udah kayak begini urusannya dipanjang. Gitu loh, Mas. Barangkali itu dulu pendahuluan kita, Mas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.